Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ketua Majelis Ta'lim beserta segenap jajaran pengurus, wabil khusus Ustazah Nurjannah yang mau cuti melahirkan. Kita doakan sehat, selamat, insya Allah ya. Ajaib ya kalau usia 60 masih melahirkan. Insya Allah ya. Jadi tadi saya ngobrol, jadi menemani menantu. Ini katanya mertua solihah banget ya, insya Allah. Para ustadzah, para guru ngaji, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ittaba'ahu bi ihsan, kepada siapapun yang mengikuti, yang beriktibar kepada Rasulullah dengan baik, mudah-mudahan salawat dan salam itu terus Allah curahkan hingga yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya dihubungin Bu Mardiah 3 hari yang lalu ya Bu ya. Ini adalah berbicara tentang sebenarnya ketika kita dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini disuruh ngapain sih, gitu ya Bu ya. Kan kita ada nggak ibu dulu minta datang, minta hadir di bumi, kan nggak ada yang minta kan. Tapi kemudian tiba-tiba kita menjadi bagian yang Allah takdirkan untuk memakmurkan dunia ini. Maka di dalam surat Ad-Dariyat ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafalkan Bu ayatnya. Ini kan tujuan penciptaan kita. Kata Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, ibu jangan pikirannya cuma ibadah mahdhah. Ibadah itu kan ada 2 ya Bu ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, yang mahdhah itu artinya ibadah yang sifatnya semata-mata memang ibadah, kelihatannya ibadah. Apa itu mahdhah? Di antara contohnya adalah puasa, sholat, haji, zakat. Itu ibadah mahdhah. Memang yang kelihatannya ibadah. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang peran dan tugas ibu-ibu di dalam rumah tangga dengan segala macam kesibukannya dan tugas ibu-ibu di masyarakat, maka itu kita kenal sebagai ibadah ghairu mahdhah. Gitu. Ini lagi belajar nih sekarang. Ini mahdhah atau ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah. Kelihatannya kayak bukan ibadah, kayak lagi main-main aja, ada yang bengong, mikirin apa nggak tahu ya. Ada yang nggak tahu, ada yang senderan, atau bisa jadi fisiknya di masjid, pikirannya di mana? Urusan anak sekolah selesaikan dulu, masuk bulan Juli kan? Udah selesai? Udah pada lunas uang pangkalnya. Tahu aja ibu. Jadi kalau kita ngaji
ya, ini kan fisiknya nih kelihatan nih duduk nih. Rohnya juga, roh di sini. Jangan fisiknya di masjid. Apa sih namanya? Masjid Raya. Oh namanya. Oh MCC. Jangan fisiknya di sini, pikirannya di jalan raya, di dapur, walaupun ibadahnya ibadah di rumah itu tetap harus fokus. Nah maka ibu sekalian, sebelum kita memberikan cahaya, kalau saya katakan cahaya terang gak sih? Maksud cahaya di sini adalah sebelum kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, maka yang harus kita benahi pertama adalah siapa bu? Diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebelum kita ngomong ini itu, ono ini, gitu ya, ABC, bicara tentang kebaikan, maka yang pertama harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Jadi, tetapi jangan pula ibu mengatakan gini, berarti ustazah saya belum pantas ya ngomong untuk orang lain, mengajak kebaikan untuk keluarga, diri saya belum sempurna. Jawabannya apa? Tidak akan pernah sempurna, karena sempurna itu milik siapa bu? Milik Allah. Jadi ada proses kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, dibarengi dengan proses memberikan kebaikan untuk keluarga dan juga masyarakat di mana kita tinggal. Itu prosesnya bersamaan. Nanti deh saya mau udah baik banget, baru saya mau ngajar, mau bilang kepada orang lain untuk kebaikan, gak bisa. Jadi tetap sambil memperbaiki diri, sambil rajin ngaji, juga di situ kita ada amanah untuk memperbaiki, terutama yang terdekat adalah keluarga kita. Kenapa keluarga? Karena memang tanggung jawab yang paling utama dan terdekat dalam kehidupan kita adalah keluarga. Makanya kalau kita mengaca kepada pola dakwahnya Rasulullah, kan Allah menganjurkannya wa anzir ashiratakal, lanjut, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan, berikanlah cahaya, berikanlah pelajaran ashiratakal aqrabin kepada keluarga yang terdekat di antara kamu. Keluarga terdekat itu siapa? Suami dan anak. Suami, anak, yang paling dekat suami dan anak-anak, ya kan? Kemudian ada orang tua, kemudian ada adik kakak kita, kemudian ada tante dan om kita, gitu. Jadi yang paling dekat adalah suami dan anak-anak. Ini dulu kita benahi. Makanya kalau kata-kata aktivis dakwah itu bilang begini tuh, satu RT tidak akan pernah menjadi baik kalau keluarga-keluarga yang ada di RT itu tidak baik, gitu. Satu RW tidak akan pernah menjadi baik kalau RT yang ada di situ keluarganya tidak baik, gitu. Satu kelurahan tidak akan menjadi baik kalau keluarga-keluarga yang ada di RW itu tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan satu negara tidak akan pernah menjadi baik jika keluarga-keluarga yang ada di negara itu tidak paham tentang kebaikan. Makanya kalau di Indonesia, kalau kita melihat kualitas pemimpin kita, itulah kualitas warga negaranya. Itu aja. Jadi kalau kita punya pemimpin baik, berarti memang keluarganya baik-baik. Tapi kalau pemimpin kita kurang baik, berarti memang secara umum warganya adalah warga yang menggambarkan kualitas pemimpinnya. Jadi begitu gambarannya. Nah, maka kali kalau kita bicara level RT, RW, mengajak orang itu berat, maka kewajiban yang pertama kita adalah memberikan nilai-nilai kebaikan. Pertama sekali adalah kepada diri kita, suami kita,